Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah anak-anak sehat, selalu semangat dan gembira ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan belajar dulu tentang bagian-bagian tanaman. Anak-anak masih ingat apa saja bagian-bagian tanaman itu? Betul, anak-anak hebat semuanya. Bagian-bagian dari tanaman adalah 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, 5. Buah, dan 6. Biji. Kita akan belajar bagaimana cara tumbuh dan berkembang biaknya tanaman itu. Anak-anak tahu apa itu tumbuh? Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran dari kecil menjadi besar. Contohnya pada pohon pisang. Pohon pisang itu berasal dari tunas yang kecil lalu tumbuh menjadi pohon pisang yang besar. Sedangkan berkembang biak adalah proses bertambahnya jumlah dari sedikit menjadi banyak, atau dari tanaman satu menjadi tanaman yang banyak. Nah, cara tumbuh dan berkembangnya tanaman itu ada 2. 1. Secara alami. Yang kedua, secara buatan. Secara alami, karena dalam berkembangnya tanaman itu tidak dibantu makhluk hidup yang lainnya. Contoh, perkembangbiakan secara alami dengan menggunakan biji. Pada pohon jagung, tanaman jagung, salak, jeruk, padi, atau semua tanaman yang ada buahnya dan ada bijinya itu bisa dikembangkan dengan bijinya. Yang kedua, dengan tunas. Contoh perkembangbiakan secara alami adalah dengan tunas. Contohnya pada pohon pisang, pohon bambu, dan tanaman cocor bebek. Yang ketiga adalah perkembangbiakan secara alami dengan spora. Contohnya pada lumut dan tumbuhan paku. Cara tumbuh dan berkembang biak yang kedua tadi adalah dengan bantuan manusia atau secara buatan yang dibantu oleh manusia. Contohnya adalah stek dan cangkok. Bila kita menanam tanaman dengan stek atau cangkok itu akan mempunyai beberapa keuntungan, tapi juga ada kekurangannya. Keuntungan menanam tanaman dengan cangkok adalah 1. Tanaman itu akan cepat tumbuh dan berbuah. Yang kedua, kualitas tanaman itu akan lebih baik. Tapi ada kekurangannya. Kekurangan tanaman yang kita cangkok adalah pohonnya akan mudah roboh karena akarnya tidak kuat. Anak-anak, pada umumnya tanaman itu ditanam dengan bijinya. Tanaman dewasa akan berkembang dan berbuah. Di dalam buah ada biji. Biji bisa kita tanam dan akan menjadi tanaman yang baru. Proses tahapan perkembangan itu akan membentuk satu siklus atau daur hidup. Nah, itulah 2 cara perkembangbiakan dan tumbuh pada tanaman. Anak-anak, Allah menciptakan tanaman ini tentunya banyak sekali manfaatnya. Manfaat tanaman bagi manusia adalah diantaranya
Satu, sebagai sumber makanan Allah ciptakan padi, gandum, jagung, buah, sayur yang bisa kita jadikan sebagai sumber makanan. Yang kedua, manfaat tanaman adalah sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, manfaat tanaman adalah sebagai pembersih udara dari polusi udara yang diakibatkan dari asap pabrik ataupun asap kendaraan. Yang ketiga, sebagai penyejuk udara. Tanaman yang ada di sekitar kita ini harus kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan. Kita bisa bekerja sama dengan teman ketika di sekolah. Kita rawat tanaman kita jaga tanaman kita dengan cara kita sirami, kita pupuk, kita sayangi rumputnya, kita cabuti rumputnya supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Di rumah kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga. Tanaman di rumah kita bisa kita jaga dan lestarikan. Anak-anak, bekerja sama itu memberi manfaat juga untuk kita. Apa saja coba sebutkan? Betul, anak-anak hebat semuanya. Manfaat bekerja sama untuk kita adalah satu, membuat pekerjaan itu menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, memupuk persahabatan dan persaudaraan. Yang ketiga, kita akan bisa berkomunikasi dengan baik pada orang lain. Ustadz punya cerita kerjasama antara dua anak, Banu dan Doni. Doni mempunyai satu karung, isinya 300 jagung. Doni kesulitan menghitung jagung dan membagi jagung itu. Oleh Banu, Doni dibantu. Banu dan Doni bekerja sama membagi jagung-jagung itu dalam 3 karung. 300 dibagi dalam 3 karung. Masing-masing karung berisi 100 jagung. 300 dibagi 3 sama dengan 100. Masing-masing karung berisi 100 jagung. Nah, pekerjaan tadi yang terasa sulit akan terasa mudah karena dikerjakan secara bersama-sama. Itulah salah satu manfaat dari bekerja sama. Ustadz mengajak, marilah kita biasakan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan. Nah, anak-anak, Usyanti rasa materi Usyanti hari ini sampai di sini. Ustadz ucapkan terima kasih. Semoga banyak manfaat untuk anak-anak. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.